nabi itu harus didakwahi, baik mereka itu orang baik atau orang nggak baik, orang ahli taat atau nggak orang ahli maksiat. Satu daerah yang orang situ enggan untuk ke masjid. Orang dakwah itu harus bagaikan menghisap cantengan jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai. Ahlan wa sahlan Habib Muhammad bin Abu Bakar As-Segaf. Ahlan Habib. Khair. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Habib Muhammad, pada tahun berapa Habib antum merintis dakwah? Karena anda lihat antum ini Masya Allah di dakwah, antum punya majelis, antum punya komunitas, antum masuk ke segala kalangan, dan antum juga punya pondok, dan ini juga masih pelebaran lagi ya, pelebaran pondok lagi, perluasan dengan umur antum yang segini ini. Dari kapan Bib antum mulai berdakwah itu? Jadi ana memulai dakwah itu, mulai kemudian memberikan kajian ke umat itu di saat antum berangkat ke Hadramut. Tahun berapa itu? 2012 ya, 2013-an kurang lebih lah. Jadi kala itu begini Beb, saya itu kepengen sekali bisa berangkat ke Hadramut kayak antum, kayak saudaranya antum, kayak teman-teman seangkatan, karena seangkatan di kita itu kebanyakan mereka berangkat semua ke Hadramut kan. Iya. Ke Hadramut itu satu kota yang dimana di sanalah tempat mambaul ilm, lahirnya ilmu, dan itu adalah satu negeri di Yaman namanya Hadramut kotanya, kemudian di dalam provinsi Hadramut kotanya Tarim. Ya. Nah, disitulah kami kalangan para habaib itu merujuk ilmu. Nah, saya pengen sekali juga bisa berangkat seperti antum waktu itu. Cuman Allah Subhanahu wa taala berikan takdir yang berbeda. Kala itu ana sudah ngadepin masalah yang seharusnya bukan masalah buat ana. Belum waktunya untuk ngadepin itu. Tapi Allah taala takdirkan untuk ngadepin itu semua ya. Terkait dengan keluarga, orang tua, semuanya itu. Asmara masih belum, Asmara masih belum. Nanti beberapa tahun berikutnya itu. Ya kan? Karena ana mulai menikah 2014. Jadi 2 tahun setelahnya kan, sehingga kala itu ketika ngelihat teman-teman semuanya berangkat belajar, melanjutkan studi ke Tarim, ana sendiri gak bisa berangkat ke sana. Waktu itu sebenarnya ana sudah mau berangkat dibiayai sama Habib Abdullah bin Husain As-Segaf, Habib Husain bin Abdullah As-Segaf Gresik, sudah mau dibiayai, tapi sama Habib Taufik gak diperkenankan. Karena posisi di kala itu ana sudah punya majelis taklim. Kata Habib Taufik, sudah cukup ente rawat aja ente majelis taklim sambil belajar sama ustadz-ustadz yang ada di sekitaran ente. Jadi 2012 itu ketika antum berangkat ke Tarim, ke Hadramut, ana mulai fokus untuk mengajar di sini. Mulai merintis, mulai buka majelis-majelis taklim kecil. Awalnya adalah di Jombang, waktu itu anak kan tinggal masih di Jombang kan. Kalau nggak salah ada di Mojokerto deh awal itu. Ya, jadi di Jombang, kemudian melebar ke Brangkal, Mojokerto. Brangkal ke Mojokerto, dan ana sendiri pun masih melanjutkan belajar itu di Sunsal di Habib Taufik. Ketika belajar di Habib Taufik pun, ana masih sempat untuk mengajar di di Mojokerto di Brangkal itu. Sejak 2012 itu mulai merintis. Jadi ana punya pikiran waktu itu begini. Jadi kalau ana di sini mulai merintis, ana punya majelis taklim banyak. Teman-teman yang sedang belajar di sana balik ke Indonesia, mereka belum mempunyai wadah untuk belajar, untuk berdakwah. Mereka belum punya pengalaman untuk berdakwah. Mereka nggak perlu tanya ke yang lainnya.
cukup teman dekatnya. Antum bisa mewadahi mereka. Ana sendiri yang berusaha untuk mewadahi mereka, sehingga terbukti kan sekarang bagaimana di Surabaya teman-teman kita juga yang mereka begitu pulang dari Hadramut kita rangkul semuanya, sehingga mereka sudah gak perlu kesulitan. Ini sistemnya adalah sistem apa namanya saling popang memopang. Betul. Memang di dalam apapun Beb ya, bekerja ataupun berdakwah, orang itu ada dua pilihan. Setelah selesai dia dari studi, dari belajar, ada dua pilihan. Kalau nggak kerah dari orang tua, misalkan dalam bekerja dia punya meneruskan usahanya orang tua, atau yang kedua adalah musyarakah, dia ngikut orang dulu bekerja. Begitu juga berdakwah. Ketika dia keluar dari studi, orang tuanya punya pondok atau punya majelis atau punya wadah untuk berdakwah, dia tinggal teruskan. Tapi kalau yang tidak punya ini, Beb, dia harus musyarakah, ngikut sama orang. Dan memang nggak semua orang itu mau diikuti, dan nggak semua orang itu mau ngasih jalan sama temannya. Dan alhamdulillah antum juga punya pemikiran yang bermanfaat lah untuk teman sendiri. Antum bisa mewadahi mereka, akhirnya mereka bisa berdakwah ketika di kalangan umum. Kadang gini Beb, walaupun pinter, dia dulu termasuk minal barizin, termasuk orang-orang yang mumpuni dulu dalam studinya, dalam belajarnya, tapi ketika dia berdakwah di luar, di masyarakat yang orang tuanya notabene tidak punya terah, itu sangat sulit sekali Beb untuk berdakwah itu. Ya, dakwah butuh bakat juga, Beb. Dakwah itu juga butuh bakat. Apalagi mengingat adanya perubahan zaman ya. Tentu metode dakwah di masa dulu itu gak bisa diterapkan di masa sekarang. Bisa, tapi kurang efisien, sulit diterima, sehingga akan banyak kendala-kendala. Kecuali kalau memang cuma sekedar melanjutkan. Tapi kalau untuk merintis dari nol, kemudian kita memang kencang seperti mereka orang-orang yang terdahulu, Anda yakin akan sedikit menarik, tidak menarik bahkan bagi yang lainnya, gitu kan? Mungkin yang ikut ya orang-orang yang itu aja, yang memang sudah ahli khair. Jadi begini, kita berdakwah nih, ada yang dihitopi. Orang dakwah itu ada yang dihitopi. Khitab utamanya adalah seluruh umat Nabi SAW. Semuanya, seluruh umat Nabi itu harus didakwahi, baik mereka itu orang baik atau orang nggak baik, orang ahli taat atau orang ahli maksiat, ya kan? Ketika kita memang membuat satu majelis taklim, kemudian kita komitmen nih, majelis taklim kita akan kita kemas sedemikian serupa sesuai dengan salaf kita, maka kita pastikan bahwa majelis yang seperti itu yang datang ya memang orang baik. Antum bikin majelis taklim di masjid, ya yang datang orang yang hobi ke masjid, ahli masjid, ya kan? Memang orang-orang yang baik. Antum bikin majelis taklim di sebuah tempat, majalisul ilmi, ada tulisnya majelis taklim, begitu misalnya. Yang datang ya memang orang yang baik, yang pengen jadi orang baik, gitu kan? Ini khitabnya adalah sebagian dari umat Nabi masih, ya kan? Tentu kita juga harus memperdulikan gimana caranya teman-teman yang lain, umat Nabi yang lain yang mereka itu gak ada sedikit pun keinginan untuk masuk dalam masjid. Mereka gak ada sedikit pun pengen ngedengerin ceramah tuh, gak ada. Gimana kita menghadapi mereka? Kita itu juga tanggung jawab kita sebagai seorang dai untuk mengajak mereka kepada jalan Nabi SAW. Berarti antum jemput bola juga, Bebe? Jemput bola saat ini itu paling dibutuhkan. Saya teringat perkataannya ulama itu, al ilmu ya'ti, ilmu itu al ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi. Tapi kalau zaman sekarang kelihatannya kebalik. Ilmu ya'ti, yang punya ilmu atau yang berilmu mendatangi mereka. Saya teringat juga ada satu kisah ajib. Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, abahnya Habib Umar, pengarang kitab Takmilah Zubdatul Hadis juga tentang faraid, bersama Habib Jailani al-Masyhur. Habib Jailani al-Masyhur.
ma'anahu ahlul ilm wal faqih Muhammad ketika itu ahli fikih, beliau berdakwah di satu daerah yang orang situ enggan untuk ke masjid. Jadi masjid itu kosong. Maka beliau ini berdua ini tanya sama masyarakat setempat, orang sini sukanya apa? Oh, orang sini sukanya samar. Apa samar? Ya musik Arab. Ya, marawis samar seperti itu, gambus. Gambus. Maka beliau meminjam gendang orang situ. Habib Jailani yang gendangi, Habib Muhammad yang gosidah. Sampai ya tunan nas, orang-orang itu pada datang semua ke situ. Orang-orang pada datang ke situ semua mendengarkan wa ikhtilat Habib. Campur. Ada laki, ada perempuan. Akhirnya setelah itu beliau mengatakan, beliau berhenti. Kenapa berhenti? Kalian campur, dipisah dulu, yang laki sini, yang perempuan sini. Sudah kosidah nyanyi selesai, habis itu ana minta antum dengarkan ana 10 menit aja. Kalimaten. Dengarkan Habib Muhammad ceramah, Habib Muhammad mengisi tausiah. Wa ba'at usbu'ain, setelah 2 minggu itu masjid ramai, Beb. Itu beliau yang ahlul ilm, beliau yang faqih, beliau yang seorang mungkin mufti, ya bisa dikatakan mufti, tapi beliau mendatangi mereka. Itu pada zaman dahulu, Beb. Apalagi zaman sekarang. Ya, begitulah, Beb. Kita harus memang benar-benar kreatif, benar-benar ada bakat di dalam dakwah. Gak bisa kita menjadi orang yang, jadi kalau saya punya istilah tuh begini, orang dakwah itu harus bagaikan menghisap cantengan jempol orang. Bau dong, Beb. Bau kan? Gak mungkin mau kita tuh. Tapi kalau harus dihisap, gak enak tuh. Tapi harus tetap kita hisap, ya kan? Enak gak enak, berat, beban buat kita. Itu orang berdakwah seperti itu. Seperti misal nih sekarang, mungkin di hati kecilnya setiap orang yang berdakwah itu kepengen bisa dakwah itu ada di masjid, santai, didatangi sama orang. Siapa, Beb, yang gak mau berdakwah, mengajar, kemudian didatangi sama orang untuk belajar ilmu kepada dia? Semua dai pasti maunya seperti itu. Dia gak perlu keluar rumah, tinggal di dalam rumah, buka kitab, ngaji, ya kan, diterangkan tentang hadis, tentang ini, tentang ini, yang lain kemudian ada yang mendengarkan, ya kan? Siapa yang gak mau? Semua mau seperti itu, ya kan? Cuman kita harus juga memikirkan ketika mereka itu tidak datang, ya kita yang harus datang ke mereka. Kalau memang punya niat untuk mengajak umat Nabi kepada jalan yang hak, sehingga kita juga perlu satu waktu datang ke warung, satu waktu datang ke tempat-tempat lalainya mereka. Itu bertentangan dengan hati kita, bertentangan, berat. Bagaimana kita dituntut seharusnya punya pakaian seperti ini. Ana sehari-hari alhamdulillah di bed, ana tidak pernah lepas sarung, ana tidak pernah pakai keluar dalam keadaan ana pakai takwo seperti ini, baju koko seperti ini, kopiah ana tidak pernah lepas. Tapi di satu waktu ana harus melawan kebiasaan ini. Ana harus robah takwanya ana ini, harus ana ganti dengan sweater. Kemudian ana harus paksakan diri untuk duduk dengan teman-teman yang memang mereka itu gak sejalan dengan kita, ya kan? Gak, orang dakwah begitu juga harus duduk dengan mereka. Kita karena dalam bentuk memikirkan, antum bayangkan nih bulan Ramadan, ya, ana bikin kajian di warung menjelang menunggu buka puasa jam 5. Bukan siang-siang antum di warung, ya? Enggak, jam 5 ana bikin kajian di sana, ya kan? Teman-teman di warung itu gak ada yang puasa, Beb. Gak ada yang puasa? Gak ada yang puasa. Antum betah duduk sama mereka? Hati gak betah. Mereka ngerokok, mereka ngopi. Terang-terangan mereka? Terang-terangan. Begitu anak datang tuh, mereka ngerokok. Salaman sama anak sambil pegang rokok, ya kan? Sekarang kalau ngaji di kitabnya, siapa orang melihat kemungkaran harus dia itu falyughayyir biyadihi, harusnya anak kaplok gitu anak itu kan. Tapi kan nggak bisa begitu dakwah. Orang kayak begini kalau kita tinggalin, ya kan,
oh itu nggak bagus ini kumpul sama orang yang begitu. Orang itu akan pergi. Dia malah akan semakin jauh. Sehingga akhirnya anak mulai tetap duduk di sana sambil menghirup bau rokok, ya kan? Sambil menghirup bau rokok, bau kopi yang baru diangkat dari pancinya, ya kan? Itu saat kita puasa kan? Ya kita tetap ngasih kajian sebulan, hampir 1 bulan itu kita bikin seperti itu. Tapi alhamdulillah orang-orang yang awalnya gak puasa itu kemudian berikutnya ketika ada anak mereka sudah mulai menyembunyikan, mulai malu. Ini kalau sudah mulai malu berarti nanti akan ada efek untuk menuju ibadah. Awalnya malu dulu, dia malu karena gak puasa sehingga mereka sembunyi. Begitu ada anak rokoknya disembunyikan, seolah-olah berpuasa. Ya, begitu di tahun kedua, ya kan, setelah melewati Ramadan 2 kali, istrinya telepon, Habib, alhamdulillah, anak punya suami sholat malam nih sekarang. Ajib. Anak punya suami sudah. Padahal nggak pernah puasa. Nggak pernah, nggak sudah sholat 5 waktu, ya kan. Bulan Ramadan tahun kemarin Habib itu lobangnya cuma 5. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah bagus sekali. Kenapa? Karena sebelumnya sejak dia balik sampai dia punya anak puasanya cuma 2 hari, awal dan akhir, ya kan. Tapi begitu kita edukasi dia, kita kasih masukan mau sampai kapan. Jadi kadang ilmu itu nggak bisa masuk dengan kajian, dengan mic nggak bisa masuk. Ada satu saat bagaimana kita menyampaikan satu nasihat itu akan menyentuh hatinya dia, belum tentu lewat mic. Tapi lewat duduk seperti biasa. Berdua sambil ngopi malam, sambil pegang rokok kita kan, sambil main musiknya mereka. Ana juga pegang alat musiknya mereka. Ini bertentangan sebenarnya sama hati, gitu kan. Ana sudah berhenti. Ana dulu waktu memang belum pesantren, Ana main band. Jadi Ana ada basic main band itu. Cuman Ana berhenti semuanya itu kan. Tapi begitu Ana berdakwah, Ana harus pegang ini lagi. Kenapa? Karena Ana duduk dengan kalangan yang main musik, gitu. Sehingga kita jadikan wasilah, kita jadikan perantara untuk mereka semua. Alhamdulillah, Ana berani bertaruh sama siapapun, ya, bahwa hasil daripada dakwah Ana tahadus bin nikmah, terutama di Surabaya, sangat berpengaruh kepada teman-teman yang naam. Itu berapa banyak orang yang hadir majelis ilmu, ya kan? Kemudian ketika ditanya rukun sholat, rukun mandi, nggak tahu, rukun wudhu nggak tahu. Ahlul majlis hadir ke pengajian sana, ke majelis sholawat, ke ini istiqomah. Tapi mereka kapan antum bisa datang tuh ke Surabaya, antum cek jamaah majelis ngaji ngopi itu, dan antum bisa menyentuh titiknya mereka itu. Nah, sehingga apa, mereka itu mau bertanya, Beb, caranya sholat, rukunnya sholat, yang membatalkan sholat, wudhu. Kan ini yang memang tujuan dakwah kita. Sehingga ketika kita bikin sesi tanya jawab, kita kasih hadiah, kita ngeluarin uang tuh. Kita keluarin uang. Yang mau bertanya Ana kasih uang. Ya, yang mau bertanya Ana kasih uang. Kemudian yang bisa menjawab juga kita kasih uang. Sehingga mereka mulai terpancing, mulai menarik belajar fiqih, ya kan? Saya teringat dengan ayat Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kadang-kadang untuk menghilangkan kebatilan itu perlu didatangkan hak. Ya. Seperti antum tadi, itu kebatilan itu di situ. Ketika antum datangkan hak, batilnya itu hilang sendiri. Wal batil zahuq. Zahuq itu nggak kuat, lemah. Ya. Ibaratkan kalau mana yang lebih kuat antara air dengan minyak misalnya. Mungkin yang lebih kuat itu adalah air, maka minyaknya itu akan menghilang sendiri. Hak itu air, batil itu minyak. Ketika ada minyak didatangkan air, maka minyak itu akan memisah sendiri. Berpisah. Ya. Karena sifatnya minyak nggak kuat, sifatnya batil itu nggak kuat. Jadi kalau misalkan sekarang nih banyak yang menilai Muhammad itu berdakwahnya dengan cara yang nyeleneh, dengan cara yang aneh, bikin musik, bikin ini segala.
ya dia harusnya juga melihat gitu. Kalau ana juga punya majelis taklim yang memang resmi khusyuk seperti majelisnya dia. Ana juga punya majelis taklim, majelis yang ada hizibnya, ada wirid sakronnya, ada maulidnya. Majelis memang khusyuk. Di situ kita memang fokus. Majelisnya seperti majelis-majelis salaf kita baca kitab, ya kan? Kita juga ada majelis fikih dan tasawuf. Nah, ini porsinya ana sediakan untuk orang-orang yang baik itu tadi, yang memang dia ada hati untuk datang ke tempat yang baik-baik. Dah, adapun majelis yang satu ini tadi untuk yang orang-orang yang enggan untuk datang ke masjid. Gitu. Ini ada umat Nabi SAW nih dengerin adzan, ditutup telinganya itu masih banyak sekarang nih. Ada masih banyak sekali. Jadi para dai perlulah nyoba sekali-kali, ya kan? Mungkin anak perlu dibawa ke situ untuk nyemplung ke sana, untuk nyemplung ke teman-teman. Jadi memang berat ya. Kita nggak dihargai. Keulamaan kita seolah-olah kita sudah bukan ulama, sudah nggak punya ilmu, seolah-olah nggak punya ilmu sudah. Kalau duduk dengan mereka ya memang resikonya begitu. Ya kalau mau enak-enakan ya jangan jadi dai. Terus yang paling penting itu bagaimana, Beb? Kadang orang itu untuk melek seperti antum ini gimana? Kadang mereka nggak mau melek seperti itu, Beb. Menganggap terlalu liberal lah atau terlalu modern lah atau terlalu. Kalau ana sendiri sih, Beb, ana sendiri ini cuma punya pedoman begini. Selama di dalam majelis itu tidak terjadi kemaksiatan, kenapa gak kita kerjakan gitu kan? Kecuali kalau memang di majelisnya ana itu terjadi perkumpulan laki perempuan gandeng bareng, gak pakai jilbab, itu kalau hal-hal yang seperti itu memang langsung ketika itu juga tetap ana berpedoman dengan salafnya kita. Jadi di dalam majelis itu sendiri tetap kita pisahkan perempuan, laki, meskipun mereka tetap bisa kontak mata, masih bisa lirik-lirik, tapi paling tidak mereka gak campur, ya kan? Karena kalau cuman di satu tempat kemudian aman dari fitnah, itu kan gak ada masalah juga, gitu kan? Sehingga selama tidak melanggar syariat, kenapa gak kita kerjakan? Kecuali kalau memang majelisnya itu bercampur antara laki dengan perempuan tanpa pakai jilbab, kemudian ada joget-jogetnya, ya kan? Ini baru tersentuh kepada keharaman, maka tidak akan pernah kita langsungkan di dalam satu majelis. Tidak pernah antum biarkan. Ya, dan bahkan kalau ketika mahalul qiyam pun ana bikin acara nih misalkan sholawat mahalul qiyam, campur laki sama perempuan, ada perempuan di antara laki-laki, langsung ana tengkorup saat itu juga, ana potong mahalul qiyamnya. Jadi kalau pengen tahu tegas-tegasannya kita dengan apa yang diajarkan sama salaf, ya perlu juga hadir ke majelisnya ana biar tahu gitu, sehingga tidak melihat dengan satu sisi seolah-olah ana majelisnya nyeleneh dari kalangan habaib-habaib yang lainnya begitu. Ya tadi itu, Beb, pesannya apa, Beb? Kadang orang-orang yang masih menganggap hal itu tabu atau hal itu keluar dari salaf kita atau bagaimana. Seperti yang tadi saya contohkan juga kan, saya ceritakan Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib, seorang faqih. Beliau juga turun gunung untuk berdakwah kepada umat. Ya sudah harus mulai buka hati lah. Kita sudah harus mulai sadar diri bahwa setan ini sekarang sudah masuk ke dalam kamar-kamar setiap umat daripada Nabi SAW. Sehingga kita juga harus berjuang dengan gigih untuk menyampaikan semua yang diajarkan Nabi SAW, entah dengan cara apapun, dengan cara wasilah apapun. Yang makanya kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan, alaikum bidda'wah ilallah, man lahu malin fabimalihi, wa man lahu jahin fabijahihi, wa man lahu ilmin fabi ilmihi. Kamu yang punya ilmu, dakwah dengan ilmumu. Sampaikan ilmu itu dengan berbagai macam cara, dengan tulisan, dengan broadcast, dengan status, dengan media sosial lah, kita sampaikan dengan tulisan kita, dengan ucapannya kita. Itu siapa orang yang punya ilmu. Yang punya harta juga begitu, semuanya harus mengemban misi dakwah Nabi SAW. Lah, perlu sadar juga bahwa khitab dakwahnya kita itu bukan hanya orang-orang yang ada di masjid, di majelis ilmu. Itu selalu camkan bahwa semua yang ada di depan kita, bahwa semua yang ada di depan kita itu adalah objek untuk dakwah kita, ya kan? Meskipun dia itu orang yang paling bejatnya orang, itu objek dakwahnya kita tuh.
Gimana caranya kita ngerubah dia? Kalau memang punya watak dai. Kalau memang punya watak dai. Terus Beb, kadang-kadang seperti ini Beb. Kepada mereka kita juga menghitopi juga kadang berbeda-beda Beb. Oh kalau orang yang sudah tahu seperti ini kita kasih mungkin hukumnya seperti ini. Oh kalau yang seperti ini mungkin kita kasih hukum yang agak ringan. Apakah antum melakukan hal itu? Anda lakukan itu. Jadi seperti misal nih begini, satu hal perbuatan haram yang dipraktekkan sama mereka di depannya Ana gak langsung tegur di saat itu. Gak langsung Ana tegur di saat itu. Ketika dia gak ngerjakan itu, dia ada di depannya Ana, baru Ana masukkan dalil keharamannya sehingga mereka itu tidak malu. Jadi intinya begini, memang kita harus benar-benar punya siasat ya agar mereka itu tidak tersinggung. Dan kemudian mereka itu contohnya gini Beb. Mungkin ada sebagian ulama yang mengharamkan rokok, ya kan? Ada sebagian yang mengatakan makruh. Ya, jadi, untuk orang yang seperti ini, contoh nih Beb kan contohnya tadi. Untuk orang yang ini kita kasih yang haram. Untuk yang ini kita kasih yang makruh. Gitu maksudnya antum mempraktekkan seperti itu kan? Iya, anak praktekkan seperti itu. Jadi sesuai dengan porsi-porsinya mereka. Porsinya masing-masing. Enggak semua dipukul rata begitu langsung, enggak. Jadi sesuai dengan kondisinya mereka seperti apa. Mereka ini patut gak untuk diharamkan ya diharamkan begitu aja. Dia mampu gak? Kalau misalkan anak haramkan sekarang, apakah dia besok masih akan datang lagi? Tanfir yang ada, mereka akan pergi. Kalau misalkan anak haramkan sekarang, kemudian dia kabur, malah parah, malah kasihan kan? Malah kasihan. Siapa nanti yang akan bimbing dia? Siapa yang akan menunjukkan jalan untuk dia? Sehingga gimana kita kemas nih? Mungkin dengan bahasa-bahasa yang tidak langsung tahrim, ya kan? Hal seperti itu tuh kurang disuka sama Allah Ta'ala. Hal seperti itu tuh kurang diridhoi sama Nabi. Ya kita harus berhentilah dari hal seperti itu. Jadi gak langsung haram ente kayak ngono itu dosa ini temen. Ada pelaku riba di depan kita, ya kan? Ada pelaku riba. Ya kita jangan bahas hukum ribanya. Yang kita bahas apa? Ya efek daripada ribanya. Jadi kita nggak bisa langsung dosanya riba itu hukumnya riba adalah dosa besar. Dosa resiko yang paling hukuman paling minim bagi orang yang melakukan riba itu bagaikan dia meniduri ibunya. Kalau ketika dia terlilit dengan riba miliaran, Beb, kita katakan dia seperti itu, insya Allah minggu depan nggak bakal duduk sama antum. Dosa tok boleh lagi, ya kan? Maka apa yang kita sampaikan ke orang yang seperti ini, ketika dia terlilit dengan riba, kemudian belum mampu untuk mengembalikan secara kontan, ya kita sampaikan lebih baik ribanya itu mulai fokus untuk diselesaikan. Ya kan? Pelan-pelan untuk diselesaikan. Jadi fokus sekarang ini jangan beli apa-apa dulu. Jangan bingung dengan nambah mobil, nambah rumah. Sampaikan ke dia bahwa riba ini harus diselesaikan. Ini yang akan menjadikan tenangnya hatinya ente, bahagianya hatinya ente begitu. Saya teringat dengan satu hadis Nabi. Ada ketika sahabat itu datang, halaka ani ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, kenapa kamu? Jama'a zaujati fi nahari Ramadan. Aku meniduri istriku pada siang bulan Ramadan. Kita tahu kafarohnya itu saumu syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Terus kalau nggak bisa merdekakan budak. Terus apa lagi? Ngasih makan ya. Ngasih makan kepada fuqara. Ngasih makan. Akhirnya kata Rasulullah, ya udah, kamu puasa, kata Rasulullah. Kamu puasa 2 bulan. Maka sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, ini yang sebulan aja, ana nggak kuat ya Rasulullah. Masih ngelanggar. Ana apalagi suruh 2 bulan. Ya wes, kata Rasulullah, kamu ngasih makan orang. Ya Rasulullah, saya nggak punya uang. Akhirnya dikasih uang sama Rasulullah atau sama Sayyidina Abu Bakar itu. Dikasih uang sama Rasulullah. Ya udah ente kasihkan orang-orang itu.
untuk makan. Orang itu ngomong lagi, ya Rasulullah, yang paling miskin di daerah anak sendiri ya Rasulullah. Dia yang berbuat salah, Parah. dia nggak keluar uang, dia malah faedah gitu. Ini salah satu mungkin metode Rasulullah ketika mendapati umatnya yang berbagai macam tadi. Ada juga yang ketika datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak bisa meninggalkan zina. Apakah kamu tidak tahu kalau kamu berzina itu apakah kamu mau ketika ibumu itu dizinai sama orang, adikmu, istrimu, saudaramu, bibimu, apa kamu mau? Ya Rasulullah, aku tidak mau. Kalau begitu ya sama, mereka itu yang kamu tiduri adalah salah satu dari saudaranya mereka itu salah satu metodenya Rasulullah yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad. Salah satu syaratnya dai hamil qalb rahmah. Dia mempunyai hati yang punya sifat rahmat atau belas asih, kasihan, sayang kepada al-mad'u, orang yang didakwai. Itu salah satu, bukan harus ilmu ini, harus belajar ini, harus ini. Satu-satunya syarat pertama sebelum yang lain adalah punya hati rahmat, cinta, welas asih. Yalah, dai itu perlu diingat bahwasanya siapapun di antara kita itu perlu untuk didakwai. Ya, bukan orang-orang yang sudah ada di dalam masjid. Kalau yang sudah di dalam masjid itu udah orang baik. Ya. Ente punya majelis taklim kemudian didatangi sama orang yang mau berangkat ke majelis taklimnya, ente itu orang baik berarti. Ya, tapi ente juga perlu menyempatkan di satu sisi untuk peduli kepada umat yang lainnya yang enggan untuk datang ke masjid itu. Bagaimana caranya atau bagaimana kita bisa juga diterima di kalangan ya tadi dalam tanda kutip golongan yang lain itu? Intinya kita sebagai dai itu memang benar-benar harus menata hati, jiwanya harus jiwa besar, harus senantiasa memasang kacamata kuda. Kacamata kuda lurus berarti. Lurus ke depan aja, yang dilihat adalah Allah dan Rasulullah. Jadi kalau di dalam berdakwah itu masih gak pakai kacamata kuda, masih tolah-toleh kanan kiri, kanan kiri, kita punya badan nih malah sakit sendiri, hati sakit sendiri, gak bisa sukses di dalam dakwah. Jadi fokus kepada target. Kita punya target, harus ditarget juga. Gimana seorang dai itu harus punya target. Dan kalau misalkan dalam setahun ini anak punya target kecamatan ini, kabupaten ini harus anak kuasai, meluas sampai ke satu kota di Surabaya, ini harus anak sudah mulai singgah, anak harus sudah mulai punya majelis dalam sekian tahun, nanti sekian titik, itu harus ditarget. Dan semuanya fokus ke sana saja tanpa ngedengerin ucapannya orang, selama kamu tetap berpegang teguh dengan syariat. Jangan sekali-kali berani ninggalin syariat hanya karena sebab berdakwah. Ya tetap kita junjung tinggi syariat. Kalau kata syariat haram ya haram, halal ya halal. Bukan kemudian kita menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu tetap tidak diperkenankan di dalam dakwah. Kemudian menyampaikan itu dari hati. Menyampaikan itu dari hati sehingga akan benar-benar sampai ke dalam hati. Anggap saja orang yang ada di depan kita itu adalah anak-anak kita sendiri, sehingga kita punya PR besar dalam hati kita untuk gimana caranya ini anak jadi anak yang baik. Kita nih kalau saking cintanya sama anak, maka kita akan selalu jadi beban pikiran kita gimana anak ini menjadi anak yang baik. Begitu juga seorang dai. Jadi Allah wong dudu anakku kok, wong dudu dulurku, bahkan mendem, bahkan rusak, bahkan apa aku gak ngurus. Jangan sampai punya perasaan seperti itu. Yang penting Anda sudah berdakwah, ya yang penting Anda sudah menyampaikan. Kamu mau ikut atau tidak ikut, ya semua orang bisa kalau seperti itu. Lantas Nabi SAW kan juga menangisi umatnya, Bib. Harisun bil mu'minina raufur rahim. Iya, Nabi itu kalau memang menyampaikan saja kemudian nggak peduli dengan mau diikuti atau wa ma alaina illal balagh, dalilnya cuma itu saja. Yang penting aku nyampeino, kate mau lakoni gak mau lakoni karepmu. Tapi Nabi allaka bakhi'un nafsaka ala sarihim illam yu'minu bihadzal hadits. Malam hari Nabi masih nangis. Malam hari masih nangis, ya kan? Malam hari Nabi masih ngedoain umatnya sampai akhir wafatnya. Nabi SAW yang dipanggil-panggil adalah umatnya. Ini menandakan bahwa Nabi pun juga umat ini dijadikan beban pikiran oleh Nabi SAW.
Ya khair Habib, syukron jazakumullah khair udah datang di podcast ini, sudah mengedukasi. Makasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.